Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini bergabung lagi dengan mata kuliah Sejarah Teori Ekonomi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai pemikiran ekonomi masa praklasik. Nah, sebelum kita masuk ke ahli yang menyumbangkan pikirannya ketika masa praklasik, kita lihat dulu bagaimana perkembangan pemikiran ekonomi konvensional di masa praklasik. Nah, untuk perkuliahan sejarah teori ekonomi ini kita banyak belajar sejarah teori ekonomi, bagaimana munculnya. Nah, kita mulai dari masa praklasik terlebih dahulu. Kita lihat pemikiran ekonomi praklasik itu adalah pemikiran awal ya tentang ekonomi. Nah, sebelum ilmu ekonomi itu sendiri mendapat pengakuan sebagai cabang tersendiri. Nah, ini terbagi beberapa masa di sini ya. Ada masa Yunani kuno, nah itu di awal sekali. Kemudian ada ekonomi klasik, ada merkantilisme, dan juga ada mazhab fisiokrat. Nah, untuk kali ini kita akan bahas dua di sini, di masa Yunani kuno dan ekonomi skolastik. Kita lihat dulu karakteristiknya. Di ekonomi praklasik ini bersifat mytopik, yaitu pemikiran yang melibatkan dewa atau antropomorfik, yaitu pemikiran ekonomi yang masih melibatkan roh, karena di sini masih di zaman Yunani kuno ya. Nah, bersifat keagamaan yang lebih mengutamakan aturan moral dalam aktivitas ekonomi. Nah, gimana konsepnya? Konsepnya yaitu pertama kita lihat pertanian itu merupakan dasar perekonomian. Yang kedua, pentingnya aktivitas ekonomi dilakukan dengan arif dan bijaksana. Ketiga, tata dan perilaku ekonomi berkaitan erat dengan satuan sosial di mana kegiatan tersebut berlangsung. Nah, produksi dan barter dibenarkan. Nah, jadi masih ada kegiatan barter. Distribusi dan barter diatur secara adil. Nah, sehingga setiap warga masyarakat memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Nah, konsep ekonominya berdasarkan ajaran kitab suci bahwa cinta dan uang adalah akar dari segala kejahatan. Siapa ahli-ahlinya? Ada 3 di sini ya. Ada Plato, ada Aristoteles, dan ada Xenophon. Nah, kita lihat satu persatu mengenai ahli di zaman Yunani kuno ini. Nah, Plato tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Nah, ketika di zaman Plato ini, masyarakat Yunani itu masih diperintah oleh raja-raja dan pemuka agama. Kaum ningrat itu sebagai tuan tanah, sementara kaum tani dan buruh itu tidak memiliki kuasa terhadap tanah. Nah, masih terjadi perbudakan di sini ya. Kita lihat gagasan utama dari Plato tertuang pada buku Republik. Nah, tentang keadilan dan negara yang ideal, di mana untuk calon pemimpin negara itu harus dididik tanggung jawab sejak kecil ya. Ada seleksi ketat untuk ujian saringan. Nah, artinya di sini bahwa Plato itu mengungkapkan pemimpin negara itu harus punya kualitas dalam sumber dayanya. Jadi seorang pemimpin itu harus diseleksi dengan ketat ya. Kemudian Plato mengembangkan konsep teori tentang uang, bunga, dan jasa tenaga kerja, dan perbudakan serta perdagangan. Nah, di sini Plato menganggap manusia itu sebagai makhluk sosial, individu, dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Plato menganjurkan agar hak kepemilikan pribadi itu dihapus agar masyarakat terhindar dari kejahatan.
Juga Plato mengembangkan spesialisasi dan juga pembagian kerja ya, the division and specialization of labor. Oke. Nah, ekonom sepakat bahwa Plato ini adalah orang yang pertama mengecap kekayaan dan kemewahan. Nah, jika manusia ingin hidup sejahtera dalam negara yang adil dan merata, maka manusia itu wajib mengendalikan nafsu serakah atau hedonisme. Tahu ya, gimana hidup hedon? Nah, pasti sering istilah ini saudara dengar nih. Plato mengungkapkan 3 fungsi uang, yaitu alat tukar, pengukur nilai, dan penimbun kekayaan. Nah, jadi ketika zaman Plato ini sudah ada uang ya, tapi juga masih mempergunakan sistem barter. Oke, apa kritik terhadap pemikiran Plato ini? Plato melahirkan pemikiran awal tentang perekonomian yang banyak dipelajari oleh ekonom juga orang gitu ya. Namun belum membahas masalah ekonomi ya secara khusus. Nah, tapi pemikiran Plato itu adalah satu masyarakat itu yang sempurna atau utopia. Nah, masih sekedar angan-angan gitu ya, masyarakat sempurna utopia. Oke, kita lihat ahli kedua di zaman Yunani kuno ada Aristoteles. Siapa sih Aristoteles ini? Nah, Aristoteles ini lahir di 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, dia ini adalah murid dari Plato. Dan pemikirannya ini lebih maju dari Plato. Nah, Aristoteles ini adalah orang yang pertama kali melihat bahwa ilmu ekonomi itu merupakan ilmu tersendiri yang pembahasannya tentu harus dipisahkan ya dari ilmu-ilmu lainnya. Juga orang yang pertama kali di sini ya tentang teori nilai dan harga. Juga yang mengungkapkan tentang pertukaran barang dan kegunaan uang. Dalam pertukaran barang, ia menolak kehadiran uang dan pinjam-meminjam uang dengan bunga. Nah, dia tidak setuju dengan riba ya, Aristoteles ini. Oke, kemudian Aristoteles juga membedakan proses ekonomi itu 2 cabang, yaitu use, kegunaan, dan keuntungan. Kemudian secara spesifik ia membedakan juga economic dan krematistik. Ekonomi adalah ilmu ekonomi, the art of household management, the administration of patrimony, and careful husbanding of resource. Nah, ini ya ada satu ilmu suatu seni gitu ya tentang manajemen rumah tangga. Kemudian krematistik itu mengimplementasikan penggunaan sumber daya alam dan keterampilan manusia untuk tujuan yang bersifat akuistif dan dalam krematistik. Itu ya Aristoteles. Di sini Aristoteles sependapat dengan Plato bahwa pekerja kasar itu sebaiknya tidak memiliki hak politik sebagai warga negara. Nah, ia juga sangat menghargai orang yang bekerja di sektor pertanian. Nah, itu ya Plato. Tapi dalam hal hak milik bersama ia tidak sependapat dengan Plato. Menurut Aristoteles bahwa hak milik bersama itu tidak praktis dan bertentangan dengan harkat manusia. Tanpa hak milik pribadi, orang tidak merasa puas karena harga dirinya hilang serta tidak dapat berbuat baik. Ya. Oke, kemudian sudah Plato, Aristoteles, kemudian yang terakhir adalah Xenophon. Nah, Xenophon ini lahir di tahun 440 sampai 355 sebelum Masehi. Nah, Xenophon inilah yang pertama kali menggunakan istilah oikos dan nomos ya.
Kan sering kita, apa itu ilmu ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Nah, inilah si Xenophon, beliaulah yang menyampaikan istilah oikos dan nomos pertama kali. Nah, oke, di sini ya. Plato itu juga setuju dengan Aristoteles bahwa pertanian sebagai dasar kesejahteraan ekonomi. Ia menganjurkan pelayaran dan perniagaan itu dikembangkan oleh negara. Kemudian karya utamanya dalam buku Xenophon ini mengungkapkan bahwa bagaimana negara meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan kesuburan tanah, keindahan alam, kekayaan tambang alam seperti emas dan perak. Nah, pemikiran kapitalisme ini sudah muncul ya ketika pemikiran Xenophon, ia menganjurkan peningkatan penambangan perak itu untuk memajukan kesejahteraan, perdagangan. Jadi tidak hanya terfokus ke pertanian saja, tapi sudah masuk merambah ke ke penambangan ya. Ia menyetujui juga adanya modal patungan antar perorangan dalam menjalankan usaha, namun ia membenarkan perbudakan, usaha pertambangan dan lainnya sebagai milik negara. Nah, itu pendapat dari ahli-ahli Yunani kuno. Nah, kita masuk ke selanjutnya, perkembangan pemikiran ekonomi kaum skolastik. Nah, kaum skolastik ini pada abad pertengahan di Eropa, Romawi runtuh. Nah, kegiatan ekonomi mulai menyesuaikan dengan struktur masyarakat yang baru. Nah, sebagian besar produksi dihasilkan oleh para petani kecil atau penyewa penggarap tanah. Nah, mereka berkumpul dalam wadah yang disebut dengan gilda, yang berfungsi melatih tenaga terampil dan menetapkan harga pasar dan tingkat upah. Nah, di sini di zaman skolastik ini gereja sangat berperan dalam menentukan aturan moral. Jadi ajaran skolastik ini atau kaum-kaum skolastik ini sangat dipengaruhi oleh ajaran agama, terutama gereja ya. Oke, kita lihat ahlinya. Ada Albertus Magnus. Nah, ia dikenal sebagai Santo Albertus Agung. Nah, merupakan biarawan ya, Ordo Dominikan. Nah, dia terkenal karena pengetahuan universalnya dan advokasi keberadaan damai antara ilmiah dan agama. Nah, juga ia filsuf Jerman ya di zaman pertengahan. Nah, dia merupakan pelajar pertama dari zaman pertengahan yang menggunakan filosofi Aristoteles ke dalam pemikiran Kristen. Nah, Katolik menghormatinya di sini sebagai doktor gereja. Nah, apa pemikiran dari Albertus Magnus ini? Konsep pemikiran ekonomi etis, di mana konsep ekonomi itu menggunakan pemikiran agama. Karena ajaran skolastik ini pengaruhnya kuat dari gereja ya. Pandangan yang terkenalnya adalah harga yang adil dan pantas atau just price. Nah, di sini harga yang sama dengan besarnya biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang atau memproduksi barang. Nah, kemudian juga dia menentang bunga, karena orang yang memakan bunga itu adalah pendosa, itu kata Magnus. Kemudian ada Thomas Aquinas. Nah, ia adalah teolog skolastik terbesar. Dia murid dari Albertus Magnus. Ia berhasil menjelaskan antara pandangannya Aristoteles dengan Alkitab ya. Jadi filsafat Aristoteles itu tidak menjadi unsur yang berbahaya bagi iman Kristen.
Pandangan yang paling terkenal itu adalah ketidaksetujuannya terhadap kaum sipil Romawi dan hukum yang dikembangkan oleh bangsa Yahudi tentang harga dan bunga, di mana undang-undang Roma itu mengizinkan menjual barang di atas harga yang patut dan membeli di bawah harga yang patut. Nah, jadi dia menentang ini ya, tidak setuju. Nah, begitu juga menggunakan bunga uang yang dipinjamkan merupakan riba. Nah, ia menegakkan hukum, jadi dia tidak setuju, makanya muncul tentang harga yang adil atau just price. Ya, ia menjelaskan dalam bukunya Summa Theological bahwa memungut bunga dari uang yang dipinjamkan adalah tidak adil, sebab sama saja dengan menjual sesuatu yang tidak ada. Nah, landasan agama yang kuat ini membuat pemikiran Thomas Aquinas itu tidak terlepas dari unsur agama. Nah, ia menghubungkan ekonomi dengan ajaran gereja yang bersifat etis dan keadilan. Nah, menurutnya bahwa mengambil bunga dari uang yang dipinjamkan adalah tidak adil karena sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada, seperti yang disampaikan tadi ya. Baik, itu untuk skolastik ya, ada dua ahlinya, ada Albertus Magnus dan juga Thomas Aquinas. Nah, kalau kita lihat ahli Yunani kuno dan juga skolastik ini, mereka menentang bunga dan riba ya. Mereka menjunjung tinggi keadilan dalam ekonomi dan juga etika dalam ekonomi. Nah, itulah juga yang menjadi dasar untuk perkembangan ekonomi selanjutnya. Baik, itu saja sedikit cerita kita mengenai sejarah ekonomi di zaman Yunani kuno dan juga skolastik yang termasuk ke dalam zaman praklasik. Nah, untuk dua lagi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, Ibu mohon maaf dalam penyampaian mungkin ada silap kata. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.